Italia menghadapi jenis virus yang berbeda. Ditulis oleh Alifur Rahman di Siward.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Jumlah pasien terpapar COVID-19 di Italia semakin tinggi. Jumlah orang meninggal sudah melampaui Cina. Dalam sehari pada Senin kemarin, ada 651 orang meninggal dalam sehari. Total sudah 6.077 kematian, meski yang terpapar baru 63.927 orang. Sementara Cina yang terinfeksi 81.093, tapi yang mati hanya 3.270. Pertumbuhan jumlah orang terinfeksi di Italia sangat mengkhawatirkan. Jika di negara kita hanya berkisar 60-an orang per hari, di Italia kemarin dalam sehari ada 5.560 kasus baru. Sangat ngeri. Sehingga wajar kalau kini Italia sudah menjadi pusat perhatian dunia. Kita beralih dari Cina ke Italia, karena Cina sudah menyelesaikan masalahnya dan sekarang ikut membantu Iran serta Italia untuk membasmi virus tersebut. Konsekuensi dari menjadi pusat perhatian ini, muncul cerita-cerita yang mengaku ditulis oleh orang yang berada di Italia. Ada beragam cerita, ada yang mengabarkan betapa canggihnya teknologi dan dunia medis di Italia. Ada juga yang menggambarkan betapa orang-orang Italia ini sangat taat aturan. Ketika lockdown langsung mengunci diri di rumah. Tapi sebaliknya, ada juga cerita yang menyatakan bahwa lockdown di Italia gagal. Saat setengah wilayah ditutup, orang-orang kabur ke selatan atau wilayah yang belum lockdown agar tetap bisa beraktivitas. Sehingga membuat penyebaran virus kini semakin merata dan akhirnya satu negara harus lockdown total. Dalam versi lain, penyebaran virus ini terjadi karena anak-anak muda yang merasa kuat dan sistem imunnya bagus, tetap ngeyel jalan-jalan sehingga menginfeksi orang-orang tua dan rentan di sekeliling mereka. Selain itu ada juga cerita fasilitas rumah sakit dan tenaga medis yang kewalahan karena tak mampu menampung atau menangani pasien, sehingga perlu bantuan tenaga medis hingga peralatan kesehatan dari Cina. Jika diperhatikan, sebenarnya cerita-cerita tersebut saling bertolak belakang, saling membantah. Tapi uniknya kita tak sadar dan membenarkan semua karena otak kita sudah terlanjur ketakutan, serta merasa inferior kalau sudah berhadapan dengan negara maju seperti Italia. Biasalah orang kita ini kalau lihat bule masih sering minder. Tapi saya tak mau terlalu jauh soal cerita-cerita tersebut, karena kita tak bisa verifikasi dari mana sumbernya, hanya beredar deras di grup-grup WA dan sosial media. Catatan ini hanya ingin menyadarkan bahwa dalam kondisi tertekan dan takut, kita mudah melupakan logika sederhana. Lalu ada satu pengakuan dari Profesor Stefano Nava, Ketua Respiratory and Critical Care Unit dari Bologna. Dalam sebuah video, sang profesor menggambarkan bahwa cerita tentang virus COVID-19 ini sungguh berbeda dengan teori medis seperti yang digambarkan Cina dan WHO. Virus yang menyerang Italia bukan lagi virus yang hanya menyasar orang-orang tua di atas 60 tahun dengan penyakit bawaan. Sudah bukan sekedar virus yang memperparah diabetes, asma, jantung, dan lainnya. Saat ini sudah banyak pasien usia muda berusia 30-40 tahunan yang tanpa penyakit bawaan dalam kondisi sehat masuk dalam kondisi kritis menghadapi virus corona. Selain itu, virus corona yang menyerang Italia bukan lagi virus yang bisa dievaluasi dalam hitungan hari, yang bisa dianalisa, dites, dan ditunggu hasilnya. Apa yang terjadi di Italia sangat berbeda. Kadang ada pasien yang masih bisa duduk-duduk dan terlihat sehat membaca koran, tapi 3 jam setelahnya sudah harus diintubasi. Dimasukkan selang untuk bantuan pernafasan lewat mulut, tiba-tiba kritis dan gagal nafas. Bandingkan dengan kasus corona di Cina atau Indonesia, dalam proses penyembuhan yang bisa dilakukan hanyalah mengobati penyakit-penyakit bawaan. Misal ada yang darah tinggi dan positif corona, ya darah tinggi itu yang diobati. Sambil isolasi menunggu sistem imun tubuh menang melawan corona dan akhirnya dinyatakan negatif serta boleh pulang. Tak ada yang bisa dilakukan selain mengobati penyakit-penyakit bawaan yang secara medis sudah ada prosedur dan rumusnya, karena corona sendiri belum ada vaksinnya. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh banyak dokter, bahwa corona ini bisa disembuhkan. Corona ini juga bisa dihindari dengan jaga jarak dan memperkuat sistem ketahanan tubuh kita dengan makan yang sehat dan tidur yang cukup. Lalu yang paling penting dan diulang-ulang oleh banyak dokter, meminta kita untuk rajin cuci tangan. Tapi jika melihat apa yang terjadi di Italia, dengan angka kematian yang sangat tinggi, gejala yang berbeda dan berlangsung cepat, serta menyerang dan juga mematikan kelompok usia muda, ini jelas tak bisa dihadapi dengan sekedar cuci tangan atau makan makanan yang bergizi. Virus ini sudah berbeda dari yang terjadi di Cina dengan segala kriterianya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah Italia sudah sulit membendungnya.
Karena segala anjuran yang sudah dilakukan oleh banyak negara dan juga dilakukan oleh Italia, bahkan menutup negaranya pun masih membuat virus tersebut semakin menggila dengan tingkat keganasan yang berbeda. Saya jelas punya teori konspirasinya. Ada hubungannya dengan kemarahan Trump yang tiba-tiba menyebut ini virus Cina. Tapi biarlah itu nanti dibahas di bab lain. Catatan ini hanya ingin mengajak agar kita semua optimis dan tidak menakut-nakuti diri dengan berkaca pada Italia. Karena takut atau panik sudah bisa menurunkan sistem imunitas. Selain itu menyadari bahwa yang terjadi di Italia sama sekali berbeda dengan Indonesia. Dan soal jumlah kematian yang tinggi itu dibenarkan oleh jubir Menteri Kesehatan Italia bahwa di negaranya memang banyak lansia, negara dengan jumlah lansia terbesar di dunia, sehingga wajar kalau angka kematiannya sudah melampaui Cina meskipun yang terpapar lebih sedikit.